Dan saya ketemu ketua asosiasinya, aku diskusi dan dia tidak tahu bahwa ini Menteri Pertanian biasanya dikawal kalau di negaranya. Aku diskusi 5 ton, 5,7 ton, 7 ton, tertinggi 8,6 ton. Indonesia sudah bisa 9 ton. IPB Pak Walnek, Bapak 13 ton, 13,9. Itu Himpuni yang lahirkan begitu. Cuma tidak dilakukan, tidak dilanjutkan. Biasanya kita sudah bangga dengan narasi yang dibangun dan ada contoh sedikit, pulang tidur menikmati keberhasilan yang belum sampai. Ini kami ketemu juga, dia tidak kayak Pak ini mobil nih, mobil rongsokan dijadikan pompa. Kita dilarang pompa Begawan Solo, tapi Sungai Mississippi dan Sungai Arkansas pompa naik. Ini ada ketidakadilan di dunia. Kemudian kami ketemu, kami berjalan, setelah kami cek semua, langsung ada keluar, aku pikir yang jemput saya. Dia jemput saya, Mr. West. Siapa dia? Dia bawa mobil sendiri, dia jemput saya, karena saya masuk acak-acak kebunnya, pertaniannya. Dicari menteri tidak ada di tengah kebun. Saya dijemput, setir mobil, aku pikir sopir yang datang. Ternyata dia Menteri Pertanian, Secretary of Agriculture. Saya dijemput dan dia setir keliling, satu kebanggaan anak desa menembus Amerika, dan sopirnya adalah pemimpin pertanian Arkansas. Jangan kita rendah hati. Kita ini orang hebat. Persoalannya merendahkan diri. Nah, ini alatnya, dia subsidi 80%, dia subsidi 70%. Kami ke Vietnam subsidi, kami ke Jepang subsidi, kami ke China subsidi. Semua subsidi. Persoalannya kita, kalau ada yang maju satu, ada program bagus, kita tidak jelas yang menyerang ini siapa. Saudaraku, sahabatku, tidak ada negara di dunia ingin Indonesia maju. Nah, Indonesia kalau ini konsisten melakukan keberlanjutan, Indonesia akan menjadi negara superpower nantinya. Tahu Bapak Ibu, ini sejarah pertama berkelanjutan. Ada kelemahan kita, mulai kepala desa sampai presiden. Di mana kelemahan kita? Tidak berkelanjutan. Kenapa tidak berkelanjutan? Ego. Kalau bukan dia bangun, dia bukan legasinya. Padahal itu uang rakyat. Mulai kepala desa, bangunan kecil. Kepala desa berikutnya nggak mau bangun, bupati nggak mau bangun, gubernur, sampai maaf presiden. Inilah pertama berkesinambungan, transisi yang luar biasa. Ini budaya ini harus dilanjutkan. Makanya ada daerah 3 lapangan sepak bola, tidak ada yang jadi. Setiap gubernur ganti lapangan sepak bola. Ini tidak boleh dirawat. Ini nggak baik. Yang korban adalah ribuan triliun adalah rakyat, pajak negara, pajak rakyat. Benar Bapak Ibu? Himpuni harus mengambil bagian strategis dalam kondisi ini. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan ke Merauke. Lihat, ada brigade di sana. Mengatakan anak muda tidak mau bertani. Iya, tidak mau bertani kalau tidak menguntungkan. Syarat anak muda milenial, sekarang milenial dan generasi Z itu 52%. Tolong Bapak Ibu sekalian, Himpuni, kita gerakan ini milenial. Ada 52%. Kita gerakan mereka. Syaratnya dia maju, dia mau ke pertanian. 1, menguntungkan, dan lebih tinggi pendapatannya daripada pegawai yang baru masuk. 2, menggunakan teknologi. Kalau 2 ini kita hadirkan, yang mendaftar ada 27.000 sekarang. Coba kita melihat milenial di Merauke, saudara kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Indonesia mau superpower, garap pertanian, kita negara agraris. Saudara kita di Rusia, saudara kita di Jerman, itu hanya 6 bulan 7 bulan bisa bertani. Karena apa? Salju.
kedinginan mereka. Kita 12 bulan aman, tetapi lebih banyak main domi, main catur. Bukan orang Indonesia, tidak ada di sini. Akhirnya tidak produktif. Coba kita lihat milenial yang di Maroke, bisa buka? Ini saudara kita Maroke milenial, bisa buka? Milenial kami sudah belikan alat pertanian, teknologi, pakai drone, mupuk pakai drone, sebar benih pakai drone. Nah, ini testimoni, kita dengarkan, percepat, coba dengar, ada suaranya nggak? Pendapatannya per hari 3.700.000. Bersih berapa? Percepat. Per hari. Stop. 15 sampai 20 juta. Tidak ada settingan. Kami jalan tiba-tiba lari. Namanya siapa? Matias. Lari mengatakan, Pak Menteri terima kasih. Anak muda lari terima kasih. Gimana? Aku 6 bulan pendapatan 15 sampai 20 juta bersih. Artinya apa? Di atas gaji wagub dengan ketua DPR. Enggak. Udahlah, sabar aja. Anda nanti tabungannya di akhirat kelak, surga. Menteri juga begitu. Tahu gaji menteri 19 juta. Ini di atas gaji menteri. Itu mimpiku, generasi muda berpendapatan di atas Menteri Pertanian. Itu testimoni mereka. Coba lihat saudara kita yang tadi jumlahnya. Berikutnya ini traktor kami berikan secara hibah, negara berikan. Tahu kami beli 10 triliun alat mesin pertanian, berikan secara cuma-cuma pada rakyat Indonesia. Ini Aceh, ini pendapatannya berapa? 20 juta kalau tidak salah. Ini dari Sabang sampai Merauke. Kami gerakkan pemuda. Coba lihat milenial, kumpulan milenial yang menjemput kami di Merauke, ada ratusan penduduk lokal. Yang demo adalah yang bukan penduduk lokal. Inilah hebatnya negara kita. Bukan dia bermasalah, dia yang ribut. Itulah hebatnya, salah satu kehebatan kekayaan kita. Tapi kalau bisa jangan dipupuk seperti itu. Nih saudara kita. Ini saudara kita yang bekerja sekarang nih, mengerjakan 40.000 hektar. Kemudian kita ke Kalimantan. Ini Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ini pasti asisten baru. Ini pasti asisten alumni Unhas mungkin ini. Belum matching bolanya dengan saya. Lihat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mau dibangun sejak Orde Baru sampai hari ini. Nih, inilah salah satu bukti ego sektoral dan merugikan negara Republik Indonesia. Dibangun sejak Orde Baru, ada irigasi cantik, sawahnya nggak ada. Jadi irigasi hanya untuk pelihara ikan dan bebek berenang. Anggarannya triliunan. Kami katakan sekarang olah. Bapak Presiden tanya, Pak Mentan apa masalahnya? Tidak dikerjakan, Pak. Kalau dikerjakan pasti jadi. Kami minta Bupati, Gubernur, Pangdam, Kapolda turun, ayo turun sama-sama. Kita bangun sekarang. Pak, diskusi dulu. Enggak usah, sudah lama diskusi. Sudah 50 tahun, 70 tahun diskusi. Hentikan itu diskusi, kerjakan. Bukan mau didiskusikan lagi.